Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Islam Fisabilillah akan membahas kisah kebesaran ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seorang pendosa. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke kisahnya. Dalam kitab Mawais al-Usfuriyah, Syekh Muhammad bin Abu Bakar al-Usfuriyah dikatakan, dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila orang mukmin sakit, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada para malaikat, tulislah bagi hambaku amal terbaik yang dikerjakannya di waktu sehat dan sejahtera. Diceritakan bahwa pada zaman Bani Israel terdapat lelaki fasik yang tidak pernah berhenti melakukan kejahatan. Bahkan penduduk negeri itu tidak mampu mencegah kefasikannya, sehingga mereka pun berdoa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Musa alaihi salam, bahwa pada Bani Israel ada seorang pemuda yang banyak berbuat kejahatan. Usirlah ia dari negeri mereka, supaya mereka tidak ditimpa api. Maka Nabi Musa alaihi salam pun mengusirnya dari kota itu sehingga pergilah pemuda itu ke salah satu kota yang lain. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh Nabi Musa alaihi salam mengusirnya lagi dari kota itu. Maka Nabi Musa mengusirnya lagi dari kota yang baru saja menjadi tempat pelariannya itu. Sehingga pergilah pemuda itu ke padang yang luas yang di situ tidak terdapat manusia, burung, maupun binatang buas. Setelah beberapa waktu berlalu, sang pemuda yang hidup menyendiri di padang yang luas itu akhirnya mengalami sakit sehingga tidak ada seorang pun yang menolongnya. Ia tergeletak di atas tanah seraya berkata dalam sakitnya itu, wahai Tuhanku, andai kata ibuku berada dekat denganku, niscaya ia akan menyayangi dan menangisi atas kehinaanku. Wahai Tuhanku, andai kata ayah berada di sisiku, tentu dia akan menolong memandikan serta mengkafaniku. Andai kata istriku berada di sisiku, tentu ia menangis karena akan berpisah denganku. Wahai Tuhanku, andai kata anak-anakku berada di sisiku, tentulah mereka menangis di belakang jenazahku dan akan berkata, ya Allah, ampunilah ayah kami yang asing, lemah, durhaka, serta berbuat kejahatan, dan terusir dari kota ke kota lain, dari kota ke tanah lapang, dan keluar dari dunia menuju akhirat dalam keadaan putus asa dari segala sesuatu kecuali dari rahmat-Mu. Kemudian pemuda itu berkata, ya Allah, jika Engkau memutuskan hubunganku dengan ibuku, ayahku, anak-anakku, dan istriku, maka janganlah Engkau putuskan aku dari rahmat-Mu. Ya Allah, Engkau telah membakar hatiku dengan perpisahan mereka dariku. Janganlah Engkau bakar aku dengan api-Mu karena perbuatan maksiatku. Setelah mengucapkan kalimat penyesalan dan rasa takut akan api neraka, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengampuni segala dosa yang pernah dilakukannya dan mengirim bidadari untuk menyerupai wajah ibunya, bidadari yang menyerupai wajah istrinya, bidadari yang menyerupai anak-anaknya, dan seorang malaikat yang menyerupai wajah ayahnya, hingga akhirnya mereka pun duduk di sisinya dan menangisi pemuda itu seakan-akan mereka adalah anak, istri, ibu, dan ayahnya yang hadir di sisinya, sehingga tenanglah hatinya seraya berkata, ya Allah, janganlah Engkau putuskan aku dari rahmat-Mu, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Pemuda itu pun berpulang ke rahmat Allah dalam keadaan suci dan terampuni. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Musa alaihi salam, pergilah engkau ke padang pasir yang luas, di tempat yang ini, di tanah yang ini, di situ telah meninggal dunia salah seorang kekasihku. Mandikan, kafani, dan sembahyangkanlah jenazahnya. Maka ketika Nabi Musa alaihi salam tiba di tempat itu, Nabi Musa alaihi salam pun terkejut, ternyata yang ia lihat adalah pemuda yang diusirnya dari kota dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dahulu, serta melihat para bidadari dan malaikat menangisinya. Kemudian Nabi Musa alaihi salam berkata, wahai Tuhanku, bukankah ia adalah pemuda fasik yang kuusir dari kota atas perintah-Mu? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, benar wahai Musa, akan tetapi aku kasihan dan telah memaafkannya lantaran ratapan dalam sakit dan keterasingannya dari kampung halamannya, dan jauh dari kedua orang tua, anak-anak serta istrinya. Wahai Musa, aku yang telah mengirimkan bidadari dalam rupa ibunya, dan malaikat dalam rupa ayahnya, lantaran kasihan atas kehinaan dalam kesendiriannya. Apabila orang asing tidak bersanak keluarga mati, penghuni langit dan bumi akan menangisinya lantaran kasihan kepadanya. Karena itu bagaimana aku tidak mengasihinya, sedangkan aku adalah yang maha penyayang di antara para penyayang. Dalam buku Kisah Teladan dalam hadis karya Syekh Abu Ishaq Al-Huwaini dikatakan,
dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua orang laki-laki bersaudara dari Bani Israel, salah seorang dari mereka pendosa, sementara yang satunya ahli ibadah. Ahli ibadah itu selalu melihat saudaranya berbuat dosa dan ia selalu berkata, berhentilah dari berbuat dosa. Suatu hari dia melihatnya sedang berbuat dosa lalu ia berkata kepadanya, berhentilah dari berbuat dosa. Pendosa itu berkata, biarkan aku bersama Robku, apakah engkau diutus untuk selalu mengawasiku? Ahli ibadah itu berkata, demi Allah, Allah tidak akan mengampunimu, atau berkata Allah tidak akan memasukkanmu ke dalam surga. Allah subhanahu wa ta'ala kemudian mencabut nyawa keduanya sehingga keduanya berkumpul di sisi roh Tuhan semesta alam. Allah subhanahu wa ta'ala kemudian bertanya kepada ahli ibadah, apakah kamu lebih tahu dariku? Atau apakah kamu mampu melakukan apa yang ada dalam kekuasaanku? Allah subhanahu wa ta'ala lalu berfirman kepada pendosa itu, pergi dan masuklah kamu ke dalam surga dengan rahmatku, dan berfirman kepada para malaikat, bawalah dia, ahli ibadah itu ke dalam neraka. Hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad. Kisah kedua ini menyampaikan kepada kita bahwa manusia tidak bisa menentukan takdir seseorang. Apakah dia akan mendapat ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala atau tidak? Apakah ia akan masuk surga atau masuk ke dalam neraka? Kemudian setinggi dan sebanyak apapun amal ibadah yang kita lakukan, kita tidak akan mampu menjamin kita akan masuk ke dalam surga kecuali dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dengan sang pendosa dalam kisah kedua ini, ia masuk surga karena mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ia sadar bahwa dirinya pendosa namun ia juga ingat bahwa dia adalah hamba Allah. Sedangkan si ahli ibadah, ia hanya ingat bahwa ia adalah ahli ibadah yang lebih mulia dari si pendosa, sehingga ia merasa mampu menentukan nasib seorang pendosa di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam kitab Majma'ul Bahrain, karya Syekh Ma'ruf bin Muhammad Bajamal dikatakan, diriwayatkan dalam sebuah atsar, bahwa Allah Ta'ala menghisap seorang hamba dan ternyata keburukannya lebih berat, maka dia diperintahkan untuk dibawa ke neraka. Ketika dia telah dibawa, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada malaikat Jibril alaihi salam, susullah hambaku dan tanyalah, apakah dia pernah duduk di majelis orang alim ketika di dunia, agar aku dapat mengampuninya dengan syafaatnya. Maka malaikat Jibril alaihi salam bertanya kepada hamba itu lalu dia menjawab, tidak pernah. Maka berkatalah malaikat Jibril alaihi salam, wahai Tuhanku, engkau lebih mengetahui keadaan hambamu. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, tanyakanlah apakah dia mencintai seorang alim. Maka malaikat Jibril alaihi salam pun bertanya kepadanya lalu dia menjawab, tidak. Allah subhanahu wa ta'ala kembali berfirman, wahai Jibril, tanyakanlah apakah dia pernah duduk satu meja dengan orang alim. Malaikat Jibril alaihi salam pun bertanya kepadanya tetapi dia menjawab, tidak pernah. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai Jibril, tanyakanlah nama dan nasabnya. Jika namanya sama dengan nama seorang alim, maka dia akan aku ampuni. Maka malaikat Jibril alaihi salam pun bertanya kepadanya, tetapi ternyata nama dan nasabnya tidak ada yang sama dengan nama orang alim. Kemudian sampailah hamba itu kepada pertanyaan, apakah ia ada mencintai orang yang mencintai orang alim? Hamba itu pun menjawab bahwa ia ada mencintai orang yang mencintai orang alim. Maka Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui berfirman, wahai Jibril, peganglah tangannya dan masukkan dia ke dalam surga, karena dia mencintai seorang yang mana orang itu mencintai orang alim. Lalu dia pun diampuni dengan keberkahan mencintai orang yang mencintai orang alim. Surga bukan hanya diperuntukkan kepada orang-orang yang alim yang memiliki segudang ilmu agama, dan orang-orang yang tekun beribadah saja. Namun surga juga akan dimasuki oleh orang-orang pendosa yang telah diampuni Allah subhanahu wa ta'ala segala dosanya. Maka dari itu janganlah berputus asa dari rahmat dan ampunan Allah, walau sebesar apapun dosa yang pernah kita lakukan, dan bertobatlah selagi kesempatan itu masih ada. Janganlah berputus asa dari rahmat dan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan walau sebesar apapun. Karena tidak sedikit para penghuni surga adalah orang-orang yang pernah berbuat dosa selama hidup di dunia, namun di akhir hidupnya mereka bertaubat sehingga mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam bisawab. Alhamdulillah saudara seiman, semoga kisah ini dapat menambah ilmu dan menambah ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.